Kejadian akhirnya benar-benar berlanjut nakama. Elbaf yang megah tersebut, legenda lama kembali menggema. Loki sendiri, pangeran terkutuk yang menghilang itu, telah kembali dengan kebebasan luar biasa. Petir Ragnir menyambar-nyambar di sana menandakan kehadirannya kan. Bukan hanya kegembiraan yang menyelimuti negeri para raksasa, trompet peringatan berbunyi dengan keras membelah langit dengan nada berbahaya. Nah, di tempat lain sosok raksasa misterius membawa Kuma yang sekarat entah kemana tuh. Sementara monster-monster aneh mulai muncul ke permukaan, ketakutan anak-anak Elbaf, dan akhirnya itu terjadi lagi. Jinbe bertarung melawan kesatria suci Saint Gillingham yang mengungkapkan bentuk Zoan Kirinnya. Di medan lain, Dragon menghadapi ancaman terbesar, Vigarland Garling, ayah dari Akagami, dan seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan sang. Siapa dia? Yaitu adalah saudara kandungnya. Di balik layar sendiri, bajak laut Kuroige menyusun rencananya, sementara sang hanya tersenyum melihat situasi makin kacau balau memanas. Satu persatu, tokoh besar akhirnya mulai pada bergerak nih. Ada yang kembali, ada yang hilang, ada yang menunggu saat tepat untuk mengambil kendali dalam posisi mereka masing-masing. Siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini? Bagaimana dengan para Yonko lainnya? Ya, keadaan ini menjadi kekacauan baru dan perang pencaknya memang ada di Elbaf nakama. Ya, sini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa nih untuk subscribe 3 channel kita yang lainnya. DRTV Media Team untuk Solo Leveling dan Boruto, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk cerita fanfiction nih, Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai ke masuk cerita intinya. Jadi nakama, di sebuah desa yang terletak di dunia matahari, suasana memang tampak damai di sana. Desa itu ada tempat tinggal bagi seorang raksasa bernama Musa. Jika mengingat kembali kejadian beberapa waktu lalu, Musa adalah sahabat bicara Loki melalui Denden Muze. Selama 6 tahun terakhir, Loki terpaksa menjalani kehidupan dalam keterasingan di dunia bawah. Meski terpisah, komunikasi mereka tetap terjalin. Denden Muze menjadi jembatan antara mereka berdua nih, tempat berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain. Suatu hari, petir besar yang tiba-tiba muncul di langit itu ngebuat Musa itu tersentak kaget. Seketika ia sadar bahwa hanya ada satu sosok yang mampu menciptakan fenomena semacam itu, Loki, sahabat terbaiknya. Tidak ada lagi keraguan sama sekali, sang pangeran akhirnya benar-benar kembali. Di seluruh negeri Elbaf nakama, kabar itu menyebar dengan sangat cepatnya. Para raksasa mulai bersiap diri jelas nih, sebab mereka tahu betul bahwa petir sebesar itu hanya muncul ketika Loki sedang bereaksi. Musa dengan senyum penuh artinya itu berbisik pada dirinya, saatnya bertemu lagi denganmu kawanku Loki. Namun di tengah kegembiraan itu, sebuah suara nyaring tiba-tiba menggema di seluruh dataran desa. Trompet peringatan dari suara walrus dibunyikan dengan keras. Suara itu bukan sekedar panggilan biasa. Dalam tradisi Elbaf, trompet itu hanya dibunyikan saat ada ancaman besar-besaran yang mengintai nakama. Para prajurit desa segera bergegas di tempat tersebut. Mereka sadar betul bahwa ini bukanlah situasi sepele. Pertempuran dari anak-anak yang tidak memiliki kemampuan bertarung segera diarahkan masuk ke alam rumah masing-masing dalam keselamatan mereka. Raut panik terhampar jelas di wajah mereka itu, tetapi perintah para prajurit jelas tidak bisa dibantah sama sekali. Nah, di sini keadaan makin tegang nih. Di lokasi lain sendiri, Lilith Bonnie yang sedang berjalan di Elbaf juga mendengar suara trompet tersebut. Jewelry Bonnie menatap Lilith dengan bingung. Suara apa itu? Dia berkata seperti itu nih. Lilith sebagai klon dari Vegapunk yang memiliki pengetahuan sangat luas, langsung memahami situasi. Itu tanda peringatan. Pasti ada masalah besar di Elbaf sendiri, Bonnie. Dia mengatakan itu dengan sangat tegasnya ya. Jelas tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari menuju sumber suara tersebut. Sementara itu di bagian barat desa sendiri, lokasi yang sebelumnya dipenuhi dengan pesta kini tampak kosong nih. Semua orang telah meninggalkan tempat itu dalam 2 kelompok besar. Sebagian bergerak ke arah sumber suara trompet, sementara yang lain menuju lokasi kebakaran akibat ulah petir dari Loki. Di pelabuhan yang terletak di dekat desa, bajak laut Giant Warrior terlihat berlabuh. Di atas kapal itu sosok Kuma yang dalam keadaan sekarat tampak tergeletak tak berdaya. Kuma telah mengalami luka parah setelah bertarung habis-habisan di Egghead ngelawan Guru Seiya. Tubuhnya kini berada di ambang batas sampai tidak mampu lagi untuk bergerak. Di saat semua orang sibuk dengan peringatan trompet dan kebakaran, seorang sang misterius tiba-tiba menaiki kapal Giant Warrior. Tatapannya tertuju pada Kuma yang terbaring di geladak tersebut.
Bukanir ya, dia mengatakan seperti itu. Tanpa banyak kata, raksasa itu mengangkat tubuh Kuma dan membawanya pergi. Kemana tujuan sang raksasa itu? Apa yang diinginkan dari Kuma? Jawaban dari pertanyaan itu masih menjadi misteri yang menggantung ya nakama. Sementara itu, Lilith Bonnie akhirnya benar-benar tiba di sekolah Walrus. Mereka jelas dikejutkan oleh pemandangan yang ada di depan mata mereka kan. Para raksasa sedang bertarung melawan monster-monster aneh dalam hutan itu. Bonnie lalu mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Robin yang telah lebih dulu berada di lokasi segera menjelaskan situasinya. Ia memberitahu gambaran singkat tentang insiden yang terjadi di sekolah Walrus barusan. Murid-murid yang menghilang secara misterius, monster yang tiba-tiba muncul dan berbagai keanehan lainnya akhirnya benar-benar terungkap. Robin bahkan mengungkapkan bahwa beberapa monster yang mereka hadapi memiliki wujud yang sangat mirip dengan gambaran ketakutan para murid. Jelas jauh dari Bonnie dan juga Vega Bang Lilith saling bertukar pandangan. Jadi kau ingin bilang kalau monster-monster ini muncul karena ada seorang yang bisa mengubah ketakutan menjadi nyata ya? Bonnie dengan nada geram itu mengatakan seperti itu. Lilith mengangguk nih, ada buah iblis yang memiliki kemampuan semacam itu. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari penggunanya. Mata Bonnie membara penuh amarah itu. Sebagai seorang yang pernah mengalami masa kecil penuh penderitaan dan ketakutan, ia paham betul betapa buruknya jika ketakutan seseorang dijadikan sebuah senjata. Robin segera menenangkan Bonnie. Jangan bertindak gegabah Bonnie, kita harus membereskan monster-monster ini lebih dahulu, baru mencari tahu siapa dalang di baliknya. Di saat mereka bicarakan hal itu, Brook tiba-tiba muncul di dalam hutan ngebawa anak-anak raksasa sebelum menghilang. Seperti yang kuduga, kau berhasil menemukan mereka, Brook. Robin mengatakan dengan lega seperti itu. Brook tersenyum di sini. Tentu saja, tapi itu bukanlah tanpa masalah. Ada seorang yang mencoba menghalangiku. Sosok yang dimaksud ternyata adalah seorang kesatria suci bernama Saint Gillingham. Orang itu adalah dalang di balik insiden tidur berjalan para murid. Tetapi itu belum semuanya karena ada sosok lain yang berada di baliknya. Somber maksud kami nakama. Di tempat lain pertarungan sengit berlangsung antara Jinbe dan Gillingham. Jinbe menyadari kekuatan besar yang dimiliki lawannya. Ia tak mau buang-buang waktu dan langsung mengarahkan teknik karate manusia ikan untuk menyerah. Serangan itu jelas menghantam Gillingham telak ya. Namun bukannya tumbang, kesatria suci itu justru tersenyum sinis. Kau itu cukup merepotkan. Gillingham mengatakan seperti itu sebelum akhirnya berubah ke dalam mode Zoan Kirinnya. Di bentuk inilah serangannya menjadi jauh lebih agresif destruktif pula. Hujan serangan badai mulai diarahkan pada Jinbe yang kini harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertahan. Sementara itu di markas bajak laut yang mengerikan Kuroige Pirates nakama, sang kapten tengah berbicara dengan Lavite melalui denden musik. Kini situasinya makin panas kapten. Lavite mengatakan seperti itu. Dragon telah muncul bergerak di medan pertempuran. Tak hanya itu, pemerintahan dunia bakal mengirimkan Vigarland Garling bersama seorang kesatria suci lainnya yang menghadapi pasukan revolusi. Lavite kemudian menambahkan satu hal menarik, dan kau harus dengar ini. Kesatria suci itu wajahnya sangat mirip dengan Akagami sang rivalmu itu. Jelas. Mendengarkan itu, Kuroige menyeringai. Jadi ini dia ya, saudara kembar sang yang dulu sempat dibicarakan itu. Tanpa ragu-ragu, Kuroige segera menyusun rencana briliannya untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan besarnya sendiri kan. Nah, itu akan menjadi pertempuran kacau balau pada nantinya. Di tempat lain, sang menerima dua informasi besar. Pertama, pertempuran antara pasukan revolusi dan pemerintahan pusat kini semakin memanas. Kedua, Loki Pangeran Elbaf telah bebas di tempat tersebut. Salah satu anak buah sang bertanya, apa yang akan kita lakukan? Sang tersenyum tipis. Fokus kita tetap pada bajak laut Kuroige. Situasi di Elbaf pasti bisa diatasi oleh Luffy. Nah, di sini keadaan makin serius nih. Di medan peperangan utama tersebut, pertempuran antara pasukan revolusi dan pemerintahan dunia makin sengit. Shamrock, kesatria suci yang menyerupai sang, menggunakan pedang Cerberusnya untuk menyerang Dragon. Namun Dragon dengan mudah mengempaskan serangan itu menggunakan kekuatan angin luar biasa. Dengan tatapan penuh tekad itu, Dragon melompat menuju kapal utama tempat Garling berada dan juga Shamrock itu ya. Dia berkata, aku akan menghadapi kalian sendirian. Dia mengatakan seperti itu. Dengan itu, pertarungan Dragon dan para kesatria suci pun akhirnya dimulai. Well, sedikit informasi anak bahwa jika kesatria suci itu bergerak, maka para revolusioner akhirnya mendapatkan kekuatan seimbang nih. Meskipun revolusioner dikenal sebagai tentara-tentara kuat nih dan komandan-komandannya itu luar biasa, namun ya anak kita ingatkan bahwa kesatria suci itu ibaratnya sebagai para pasukan Templar. Mereka luar biasa mengerikan, apalagi di sana ada Saint, seorang yang sangat luar biasa dari keluarga Akagami. Vigarland Garling, mantan raja dari God Valley itu, dan juga kakaknya sang sendiri adalah saudara kandungnya sendiri, merupakan pemimpin terbesarnya, Vigarland Shamrock teman-teman. Itu bakal menjadi pertempuran heroik sih. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa konflik di One Piece makin memanas, membawa para tokoh-tokoh besar dalam pusaran pertarungan
yang menentukan. Elbaf kini menjadi pusat pertempuran perhatian besar, bukan hanya karena tambahan kembalinya Loki, tetapi juga karena ancaman lebih mengerikan yang tersembunyi di balik misteri-misteri Loki, ketakutannya, rencana jahat para kesatria suci, Gunko, Gilliman, dan juga Sommer. Di satu sisi lain, Dragon melancarkan perlawanan langsung terhadap Garling dan juga Shamrock yang ternyata memiliki hubungan misterius dengan Sang Lo. Di sisi itulah Kuma yang sekarang dibawa pergi oleh sosok misterius raksasa itu menambahkan teka-teki baru dalam tengah kekacauannya. Sementara itu nakama, Jinbe menghadapi kesatria suci Gillingham tadi dalam duel sengit. Kirin memang luar biasa, tetapi Hugh juga tak kalah mengerikan loh. Sementara Sang dan Kurohige itu mengamati dari balik bayang-bayang itu merencanakan sesuatu dari mereka sendiri. Pertarungan itu bukannya sekedar konflik kekuatan, tapi juga bagaimana kejadian-kejadian besar akan berlangsung di dunia baru nakama. Jadi gimana menurut kalian semua tentang bagaimana kejadian One Piece ke depannya itu berlangsung? Bukankah itu sangat mengesankan? Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.